Kita kemarin ke Gias, ya, untuk teman-teman tahu, Gias itu semua sekarang sudah dibilang semua elektrik loh. Meskipun kendaraan Eropa, apalagi yang Cina, semuanya sekarang sudah ke elektrik semuanya. Kecuali ada yang hidrogen ya, tapi kan sebagian kecil lah. Semua ke elektrik. Mungkin kalau dibilang skeptis saat ini, oke lah. Mungkin infrastrukturnya untuk ngecasnya susah, butuh waktu lama. Tapi kedepannya bisa 5 menit bisa. Why not? Kan begitu ya. Kita bisa bicaranya kan panjang kan begitu ya. Panjang dalam arti prospek EV ini akan semakin membesar. Itu yang menjadi keyakinan saya mewakili Karya sehingga menerima investor-investor luar ini, asing ini untuk berkolaborasi dengan kita kan begitu, dengan Karya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Muskoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan emiten yang spesial karena mungkin teman-teman juga lihat ya harga sahamnya udah naik cukup signifikan dan nanti kita akan bahas terkait dengan transformasi bisnisnya. Nah hari ini kita kedatangan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau dengan kode saham Karya dan sudah bersama saya Pak Darmo Budiono selaku Presiden Direktur dari Karya. Mungkin Pak Darmo bisa saya hi dulu nih Pak nih. Terima kasih juga udah datang juga gitu kan ya. Terima kasih atas undangannya juga kan berarti ya kan begitu. Baik nih Pak Darmo. Mungkin kita lihat ya bahwa memang saat ini Karya sendiri itu kan bisnisnya memang infrastruktur ya Pak ya, konstruksi. Ya, lebih tepatnya konstruksi. Betul, di sektor konstruksi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak terkait dengan milestone dari Karya sendiri dan mungkin nanti kita akan juga bahas terkait dengan transformasi bisnisnya. Tapi tunggu ke pertanyaan selanjutnya gitu ya Pak ya. Mungkin bisa untuk milestone-nya dulu nih Pak. Boleh. Kami ini sebutannya Karya ya, teman-teman apa nih sebutannya ajaib apa biasanya ini? Teman-teman investor ajaib. Teman-teman investor ajaib, kita disebut adalah Karya, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Kita ini establish sejak tahun 2007, berdiri tahun 2007. Kita IPO di tahun 2022 di tanggal 25 Juli. Saat ini Juli ini sudah 18 tahun kita, kan begitu, di bidang konstruksi. Konstruksinya kita bermacam-macam sih, ada infrastruktur jalan, infrastruktur laut, ada di industrial. Kita spesialisasi industrial sama infrastruktur. Itu sih kan begitu. Kita juga semua ada di BUMN, kita ya pemberi kerjanya teman-teman investor ajaib, ada di BUMN, kementerian sama swasta juga kan begitu. Kita komplit set kan begitu. Baik Pak, jadi kalau misalnya tadi mungkin Pak Darmo udah mention ya bagi-bagi gitu kan Pak untuk swasta dan juga BUMN. Kalau misalnya untuk persentasenya lebih banyak ke swasta atau BUMN nih Pak? Sama, bisa dibilang 50-50 ya kan begitu ya. 50-50 biasanya BUMN sama kementerian ini 50%, 50%-nya swasta kan begitu. Pada waktu Covid kemarin kita full swasta. Tahu sendirilah pemerintahan lagi dialihkan semua ke dana Covid, kita main di swasta. Swasta kebetulan masih bagus juga kan begitu. Baik, ini mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Darmo ya terkait dengan mungkin ini berita yang cukup heboh juga gitu kan ya di masyarakat juga bertanya-tanya, investor juga bertanya-tanya nih karena memang untuk Karya sendiri ini ada rencana gitu. Mungkin saya akan bertanya dulu Pak, bukan pernyataan ya teman-teman, pertanyaan. Apakah ada rencana? Karena kan memang kita lihat beritanya ada 5 investor besar ya konsorsium untuk mengakuisisi sebagai pengendali saham Karya. Ini seperti apa Pak? Apakah betul atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Benar, berita-berita itu benar dan kami sudah ada keterbukaan informasi. Kalau teman-teman sahabat investor ajaib lihat, kita sudah keterbukaan informasi bahwa kita ini ada sudah di sounding, sudah dinegosiasi oleh satu yang paling besar adalah Rich Step International Limited dari Hong Kong, investment investor yang mengedepankan di bidang EBT. Lebih khususnya kita bicara ke EV, electrical vehicle kan begitu. Terus ada lagi paling juga teman-teman pasti tahulah sama Laba juga. Berdua itu yang memimpin para rombongan investor strategis. Ya, investor strategis jumlahnya 5.
tapi yang memimpin adalah Rich Step International bersama dengan PT Green Power Group Tbk Laba. Baik, tadi ada yang paling terbesar berarti Rich Step International Ltd sama yang Laba ya, kode sahamnya Laba atau Green Power Group Tbk gitu ya teman-teman dengan kode saham Laba. Nah, kalau misalnya untuk saat ini nih Pak, nanti ke depannya ini kira-kira akan yang jadi pengendali tuh siapa ya Pak? Apakah tadi dari Rich Step International ataukah dari Laba? Rich Step, dari Rich Step nanti. Baik, jadi yang jadi pengendali ke depannya setelah akuisisi ini adalah Rich Step ya Pak ya? Rich Step International, kita sebutan Rich ya, kan begitu. Baik, jadi Rich ini yang akan jadi pengendali ya Pak ya nanti ke depannya. Betul. Nah, kira-kira untuk harganya sendiri nih Pak, ini mungkin investor juga bertanya-tanya kan, saat ini kita lihat harganya udah naik ya secara year to date ya teman-teman ya 370%-an. Kira-kira harga yang disepakati dari akuisisi tersebut tuh berapa sih Pak, dan kira-kira itu sebenarnya udah diputuskan dari kapan sih Pak harganya, karena kan sekarang udah naik nih gitu. Harga itu sudah kita juga sampaikan juga pada waktu ketemukan informasi kurang lebih di bulan lalu ya, di awal Juli kalau nggak salah kan gitu ya. Nilainya saya kurang ingat juga kan begitu ya. Yang penting adalah kedepannya kita bukan bermain di harga, di angka, tapi bermain adalah berkaca bahwa kita growth-nya ini yang paling bagus karena kita mengarah ke EV. Yang mana kalau Mbak Rati tahu EV ini sebagai bagian dari EBT, energi baru terbarukan, dari mulai baterai sampai ke vehicle-nya, supaya Indonesia ini menjadi mengurangi polusi, mengurangi zero emission. Itu yang penting-penting. Jangan terpatok dengan harga. Baik ya teman-teman ya. Jadi tadi mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran juga bisa buka di keterbukaan informasinya ya. Udah di-disclose ya Pak ya di situ ya. Sudah. Nah, kita ngomongin EBT karena kan EBT itu kan banyak juga beberapa emiten, nggak hanya di sektor konstruksi atau kita lihat banyak emiten khususnya untuk yang fosil gitu ya Pak ya. Itu kan udah switch business, bahkan ada yang spin off juga, mereka punya entitas untuk lebih fokus ke EBT ini. Nah, kalau Karya sendiri tadi untuk EBT fokusnya kan tadi ke EV gitu kan ya. Dan EV-nya tuh seperti apa sih Pak? Apakah ekosistem baterainya ataukah mungkin dari kendaraannya itu sendiri gitu ya? Dari segi kalau sobat investor tahu bahwa Laba ini kan produsennya baterai kan begitu ya. Baterai nanti yang Karya ini adalah untuk yang vehicle-nya, untuk kendaraannya. Kita akan bergerak di bidang kendaraan roda 2 dulu. Roda 2, roda 3 nanti ke depannya bisa roda 4 kan begitu. Doain aja lah kan begitu ya. Oke, jadi tadi berarti berintegrasi juga ya Pak, sama ada sinergi lah. Pasti. Dari akuisisi itu tadi ada Laba juga yang memang ekosistemnya lebih ke baterainya gitu ya Pak ya. Sedangkan Karya nanti akan lebih ke EV-nya gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, karena kan memang kira-kira seberapa optimis sih Pak? Karena kan mungkin kita bisa bilang sekarang tuh masih banyak orang yang masih skeptis lah ya sama bisnis EV ini, atau mungkin masih skeptis lah sama kendaraan EV ini gitu ya. Kira-kira penetrasinya akan seperti apa sih Pak ke depan? Skeptiknya dari mana ya? Kita kemarin ke Gias, untuk teman-teman tahu, Gias itu semua sekarang sudah dibilang semua elektrik loh. Meskipun kendaraan Eropa, apalagi yang Cina, semuanya sekarang sudah ke elektrik semuanya. Kecuali ada yang hidrogen ya, tapi kan sebagian kecil lah. Semua ke elektrik. Mungkin kalau dibilang skeptis saat ini, oke lah. Mungkin infrastrukturnya untuk ngecasnya susah, butuh waktu lama. Tapi kedepannya bisa 5 menit bisa. Why not kan begitu ya. Kita bisa bicaranya kan panjang kan begitu ya. Panjang dalam arti prospek EV ini akan semakin membesar. Itu yang menjadi keyakinan saya mewakili Karya, sehingga menerima investor-investor luar ini, asing ini untuk berkolaborasi dengan kita kan begitu, dengan Karya. Baik, jadi tadi ya Pak, growth-nya masih panjang ke depannya. Masih panjang. Future-nya masih panjang sekali kan begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari pemerintah sendiri nih Pak, seberapa optimis sih pemerintah tuh memberikan istilahnya memberikan support membantu lah untuk sektor EV ini? Pasti dong. Subsidi pasti akan berlanjut lah kan begitu. Lebih tepatnya saya kurang tahu juga, itu kan wewenangnya Kementerian Perdagangan atau Industrial itu ya, atau SDM ya, saya kurang paham. Tapi pemerintah saya yakin pasti akan membantu dengan beberapa mekanisme subsidi dan lain sebagainya.
supaya penetrasi EV ini benar-benar untuk mengurangi Indonesia zero emission. Oke, net zero emission. 2060 ya teman-teman, 2050, 2060 lah ya. Kalau nggak salah begitu ya. Nah kemudian nggak salah juga carbon kreditnya kan juga kita bisa pakai juga. Nah itu kan benefitnya teman-teman sobat investor juga. Jadi bisa dari penjualannya sama dari carbon kreditnya Pak ya. Jadi segala arah tuh bisa jadi profitable lah ya betul, ke depannya. Betul. Nah ini menarik ya teman-teman ya, karena kan memang banyak sekali nih Pak, kita lihat kan kemarin juga pemerintah baru resmiin kan konsorsium untuk baterai gitu kan di Karawang gitu ya. Ada yang di ini Veni Haltim di Halmahera Timur. Iya betul. Ya kan? Jadi upstream dari Halmahera ke Karawang dan juga Subang gitu kan. Betul sekali. Nah itu besar sekali ya teman-teman ya untuk investasinya di situ. Yang untuk sobat Mbak Rati tahu dan sobat investor ajaib tahu, yang di Veni Haltimnya itu adalah karya yang membangun konstruksinya. Itu yang belum diketahui oleh publik kan begitu ya. Tapi sudah kami sempat news release juga itu beberapa bulan yang lalu lah ya. Itu Veni Haltim adalah kebanggaan kami. Turut sumbangsih membangun infrastrukturnya, membangun konstruksinya. Itu karya yang membangun. Baik. Jadi dari kita lihat di Veni di Halmahera Timur gitu ya Mbak Pak ya. Itu juga Timur punya karya gitu ya sebelumnya ya. Bisa di searching itu. Dapat ini juga ya Pak, dapat kecipratan juga ya di proyek itu ya Pak ya. Pada waktu itu kan masih konstruksi kan gitu ya. Nanti kita dari upstream sampai downstream kita juga ikut juga. Luar biasa lah kan begitu. Baik. Kalau misalnya untuk tadi ya Pak kan lebih ke EV. Nah kira-kira udah dipikirkan belum Pak? Kira-kira akan bangun pabrik di manakah gitu ya? Atau memang udah ada nih? Mungkin akan kerjasama nanti nextnya ke depan sama EV yang udah, atau mungkin sama penyewa atau pemilik lahan gitu. Kalau itu lebih tepatnya nanti Mbak Rati dan sobat investor ajaib bisa mengundang nanti pada waktu yang berikutnya. Begitu. Itu para investor kami tunggu tanggal mainnya di tanggal 26 Agustus besok ini kita akan melakukan RUPSLB. Di situ juga ada Pubex. Nah itu saya akan mengundang juga dari ajaib dan teman-teman sobat investor bisa hadir. Baik, jadi mungkin bisa di-spill dulu nih Pak. Ntar di Pubex-nya tuh ada mata acaranya apa aja sih Pak? Oh, keren pastilah. Baik, teman-teman tunggu aja ya teman-teman. Semoga nih podcastnya sebelum Pubex-nya rilis gitu ya Pak. Jadi bisa langsung ngeliatin Pubex-nya dari karya gitu ya teman-teman. Kalau semua di-spill sekarang nggak ada yang datang nanti di Pubex-nya. Betul. Menarik ya teman-teman ya, ikuti terus tuh Pubex-nya karya ya. Di tanggal berapa Pak? Tadi tanggal 20 Agustus. 26 Agustus. Kita pun sudah resmi juga, udah kita announce juga di bursa juga. Baik. Tanggal 26. Baik. Itu untuk Pubex-nya ya teman-teman ya. Dan pastinya nanti semuanya akan lebih jelas ya Pak. Investor strategisnya tuh siapa aja gitu ya teman-teman ya. Pasti. Nah mungkin bisa teman-teman bisa catat dulu gitu ya kalendernya gitu ya. Oke nih Pak, sekarang kita ngomongin, tadi kan kita udah ngomongin EBT yang memang kalau bisa dibilang tuh sekarang banyak perusahaan yang switching ke sana gitu kan ya. Baik itu di baterainya maupun juga di EV-nya itu sendiri. Nah kalau misalnya untuk karya, mungkin kita flashback lagi ke bisnis di sektor konstruksinya. Kira-kira kontrak untuk di akhir tahun ini ya Pak, itu kan tadi udah di-mention sebenarnya terakhir kontraknya di tahun ini gitu ya untuk di sektor konstruksi gitu kan. Kira-kira berapa sih Pak kontrak yang diraih gitu realisasinya? Sampai semester 2 ini kurang lebih 80 sampai 90-an lah miliar untuk revenue ya kan itu ya, kontrak yang didapatkan begitu. Tapi yang untuk projectnya sendiri ada 2, itu kebetulan food and beverage juga. Kita ada di Sumedang sama ada di Manyar Gresik, Jawa Timur sama Sumedang kan begitu. Tapi kita juga menyelesaikan juga beberapa handover, carry over yang akan dilanjutkan tahun ini. Semua ending di semester 2 tahun 2025. Baik, itu ya teman-teman ya tadi untuk mungkin ada juga yang curious nih Pak, kira-kira realisasi kontrak di akhir tadi sebelum transformasi itu berapa sih? Nah tadi udah di-spill ya teman-teman ya.
Kira-kira kisarannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari karya sendiri nih Pak, apa sih yang memberikan memberikan optimisme gitu ya? Kenapa sih karya ini EBT-nya tuh di sektor EV? Selain tadi mungkin dari Rich sendiri itu kan memang lebih ke EV gitu kan. Ya. Apa Investment di bidang EV kan begitu. Spesialisasi mereka juga di EV juga kan begitu. Sehingga masuk ke Indonesia menggandeng laba untuk masuk ke karya ini memang di EV kan begitu. Kendaraan roda 2, roda 3 sama roda 4 nantinya kan begitu. Tapi kita fokusnya di roda 2 dulu kan begitu. Baik. Jadi karena memang salah satu memang alasan terbesarnya tadi karena memang Rich-Step itu memang di EV gitu ya Pak ya. Makanya setelah jadi pengendali ya fokusnya akan ke EV. Pastinya begitu. Dan kami welcome sebagai karya yang founder lama, kami welcome menerima transformasi ini kan begitu. Iya baik. Ntar kedepannya pasti akan ada tender offer dan sebagainya. Pasti. Karena kan step demi step ya teman-teman investor supaya kurisnya mau on terus ini. Iya, jadi pasti akan ada aksi kedepannya biasanya. Pasti. Kalau misalnya udah ada korporasi. Akuisisi, pasti akan ada aksi korporasi yang mengikutinya ya Pak ke belakangnya. Betul sekali. Belum ada ntar strategi investor baru. Pasti. Nah mungkin kita ngomongin EV nih lagi nih Pak nih, karena ini sebenarnya menarik ya, karena penetrasinya kan masih cukup belum seluas kendaraan yang memang fosil. Yang gitu fosil. kan. Nah kalau kan ICE nggak salah singkatannya fosil itu ya, untuk bahan bakar minyak, bahan bakar BBM lah ya kan begitu, bahan bakar minyak. Sebenarnya kita juga penasaran nih Pak, apa yang membuat Rich-Step tuh memilih karya gitu ya sebagai salah satu atau mungkin tadi ya tujuan untuk akuisisinya. Kira-kira apa sih yang dinilai dari Rich-Step bagus itu dong sendiri? kalau karya kan begitu, sehingga dilirik oleh investor asing kan begitu, investor Hong Kong lagi kan begitu. Betul. Kira-kira apa nih Pak yang selain tadi mungkin bagus ya kita tahu memang. Terus kemudian selanjutnya apa nih Pak? Apa sih yang membuat lebih tepatnya Mbak Rati harus tanya ke Rich-Step International ya kan gitu ya. Jadi nanti di Pubex-nya ada Rich-Step ya Pak ya? Pasti ada, nanti bisa diundang itu kan begitu. Oke. Karena kan menarik nih Pak. Karena kan banyak juga kan kita lihat betul. transformasi khususnya menggandeng pasti strategic investor dari luar gitu kan yang memang udah lebih mature lah di bisnis ini. Kenapa kok milih karya gitu ya? Apa yang membuat kayak memilih karya di sektor infrastruktur gitu? Apakah mungkin punya land bank besar atau punya land bank banyak gitu kan karya sehingga bisa chip in di karya gitu ya untuk akuisisi sahamnya karya gitu ya. Kira-kira sinergi yang didapatkan kalau dari karya baik yang itu pasti, dari karya maupun juga dari spesialisasi awal karya sebelum bertransformasi ke EV nantinya kan memang konstruksi, dan konstruksi kan di mana-mana pasti dibutuhkan. Entah itu pembangunan pabriknya, pembangunan infrastrukturnya kan pasti butuh kan begitu. Itu mungkin yang menyebabkan mereka mencari karya kan begitu, approach ke karya. Baik, itu mungkin salah satu sinergi yang didapatkan ya Pak ya dari akuisisi ini. Betul. Nah, kira-kira kita udah ngomongin transformasi yang memang mungkin Pak Darmo sendiri tuh masih pengen teman-teman tuh ikuti terus gitu ya. Karena tadi nggak di-spill banyak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus nontonin Pubex-nya gitu kan. Stage 1, stage 2, stage 3 gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk kita punya podcast di hari ini apa ya tadi untuk transformasi bisnis tadi sudah dijelaskan secara detail juga gitu ya teman-teman ya, seperti apa tadi harganya pun mungkin teman-teman bisa lihat di publik ada di bursa gitu kita buka informasi. Kemudian juga nanti pemegang saham tadi udah di-share juga komposisinya seperti apa, pengendalinya seperti apa. Dan kira-kira itu untuk podcast kita di hari ini ya. Thank you Pak Darmo. Terima kasih banyak sudah diundang dan sudah bisa berbagi kisah. Tapi ya gitu, kisahnya kisah 1, kisah 2 dan seterusnya kan. Jadi nanti akan ada karya 2.0, 3.0 gitu kan. Ini kan ceritanya baru 1 ya teman-teman ya. Betul. Baru episode 1 episode gitu 1, ya. Nanti mungkin episode-nya. Pak Darmo bisa main lagi atau spill Pastinya, lagi nih di Ajaib. Pastinya ya. welcome kalau kita diundang kan begitu ya. Sangat-sangat welcome kan gitu ya. Baik, oke. Buat teman-teman investor Ajaib semuanya, tetap disclaimer ya. Tadi mungkin buat teman-teman tetap sesuaikan sama profil resiko, tetap konsisten untuk investasi. Kira-kira itu aja dari saya. Sampai jumpa di next Cuan Talks. Terima kasih Pak Darmo.